是师傅。紫嫣，到你了。没想到我们遇上了。姐姐，姐夫又仇家重大。弟呀，后面的对决肯定……你还是下去休息吧。您放心，徒儿绝不会让您。为师把你惯成这样。哼，非得。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya guys ya, Dewa Pakboy. Tapi sayangnya di part kali ini, Dewa Pakboy alias Han Yun itu nggak ada bertarungnya sama sekali. Berarti benar tebak Mimin mungkin di hari Jumat nanti baru ditentuin musuhnya guys. Bertarungnya di Senin depan lagi. Ya, di part kali ini paling pertarungan para murid divisi lain yang bakal menunjukkan siapa saja murid kuat yang bakal naik ke ronde kedua nanti guys. So, mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua itu sudah melihat beberapa murid yang tidak bertarung dan memilih menyerah saja karena memang ada yang takut kepada seniornya lah, ada juga yang menyadari kemampuannya kurang kuat, dan lain-lain lagi guys. Bahkan di divisi jiwa kuno itu memiliki dramanya sendiri, drama suka-sukan gitu saling menyukai, sehingga pada akhirnya salah satunya menyerah gitu guys, demi cinta ya kan. Nah di akhir-akhir baru kita disajikan si Meng Yi yang bertarung melawan musuh dari divisi binatang jiwa lagi guys. Awalnya sih sempat dihina-hina dulu ya, bahkan musuhnya belum naik ke atas arena, si Meng Yi itu udah ngina-ngina aja guys. Dipastikan bakal dibantai lah. Hanya juga kena imbasnya disuruh berdoa dan diremehkan juga guys. Memanglah murid-murid dari divisi binatang jiwa ini nggak ada yang benar. Apalagi didikannya Wuhong langsung. Karena Meng Yi sudah murka, dia pun mengeluarkan kemampuannya guys. Sang musuh yang awalnya percaya diri, tapi setelah melihat kekuatannya Meng Yi pun auto ketar-ketir, terkejut bukan main. Dia berusaha kabur dari serangan Meng Yi pun udah nggak bisa guys. Meng Yi lebih cepat, menghasilkan serangan bertubi-tubi yang bahkan tidak bisa ditahan olehnya dan berakhir menjadi abu. Dari situlah para ketua divisi penasaran guys. Teknik macam apakah itu? Tapi Meng Yi menjawab dia sendiri tidak tahu karena diajarkan oleh gurunya Han Yun guys. Sehingga dengan begini pun kita masuk ke intro ya guys ya. 由我未婚夫的师傅传授。 Setelah ini bakal ada pertarungan urutan ke-8, kan kemarin kita tahu urutan ke-7 alias Meng Yi sudah selesai. Yang ternyata urutan ke-8 adalah Ziyan guys, mantap. Sang guru tidak ingin dikecewakan tentunya. 是师傅。 紫嫣，到你了。 Segera Ziyan naik ke atas arena, kira-kira siapakah lawannya? Ziyan pun memecahkan segel dan melihat isi dari tokennya guys. Ternyata dia harus melawan seniornya sendiri. Sama-sama divisi 5 jiwa guys. Sangat tidak menyangka bisa terjadi hal seperti ini. Sampai-sampai gurunya pun ikut terkaget. Sebenarnya Ziyan ini cukup males, tapi udah seperti ini, Ziyan pun berpikir cerdik. Dia menyuruh seniornya untuk mengalah saja karena dia hanya memiliki satu senior laki-laki. Jadi Ziyan gak mau memukulinya guys. Dalam artian tidak mau membantainya lah guys. Sang guru segera memperingatkan Ziyan itu bukanlah tandingan seniornya. Jadi harus segera mundur. Walaupun Ziyan ingin mencoba bertarung, tapi sang guru tetap memaksa agar dia mundur saja. Han Yun dan Meng Yi senang melihat Ziyan ingin bertarung guys. Karena kan dia juga sudah mempelajari gulungan dewa pemberiannya Han Yun. Tapi apa daya, sang guru itu terus memaksa agar Ziyan mundur saja dengan alasan
Tan Yun dan Meng Yi, kakaknya itu, memiliki banyak sekali musuh. Jadi dia tidak ingin nanti si Ziyan mengalami hal yang sama guys. Mempunyai banyak musuh dan berakhir terbantai gitu kan? Ziyan pun bertanya, seberapa besarkah peluang seniornya ini bisa mencapai 8 besar? Sang senior berpikir sejenak. Dia melihat musuh-musuh yang ada di ronde 2 itu kuat-kuat semua guys. Nyalinya pun jadi auto ciut. Pada akhirnya dia hanya bisa mengatakan mungkin cuma 10% saja. Sangatlah kecil. Ziyan pun terus menakut-nakuti dirinya. Dia mengaku tidak ingin membiarkan seniornya mengambil resiko seperti itu. Karena kan pastinya pertarungan nanti itu bakal jauh lebih sulit dan lebih berbahaya tentunya guys. Tindakan Ziyan membuat sang guru kesal, sehingga Ziyan mendorong seniornya jatuh dari atas. Waduh, Ziyan mengulang kembali perkataan seniornya yang tidak percaya diri bisa masuk 8 besar. Sehingga ada baiknya membiarkan si Ziyan yang mencobanya guys. Sang guru semakin kesal dong mendengarnya. Seniormu kurang percaya diri, belum tentu kamu lebih bisa gitu kan? Cucunya ketua divisi menyuruh Ziyan agar tidak bertindak sembarangan. Gimana tidak? Si Ziyan itu sampai berlutut memohon kalau sampai dirinya itu gagal masuk 8 besar, dia berani dipotong badannya sendiri guys. Waduh, taruhannya langsung nyawa dong. Sang guru sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa dirinya sudah salah terlalu memanjakan Ziyan guys. Tapi dalam hatinya sungguh kesal bukan main, sehingga Ziyan pun diizinkan untuk masuk ke ronde 2. Bertemu dengan Meng Yi kakaknya guys. Dia memastikan gak bakal mengecewakan sang guru juga. Waktu pun terus berlalu, pertarungan para murid terus berlanjut. Senior Du melawan Li Shichen dari divisi Jiwa Suci. Pertarungan mereka terjadi sungguh sengit di atas arena. Senior Lu yang sudah kesal, dia mengeluarkan senjata terkuatnya. Li Shichen hanya menggunakan kapak panjang guys. Senior Lu pun merubah pedangnya menjadi raksasa dan tuer. Auto jadi debu itu Li Shichen guys. Dan segera senior Lu pun masuk ke ronde 2. Dia cukup kesal karena dipaksa harus menggunakan teknik pisau dapurnya. Lucu juga namanya, pisau dapur. Pertarungan selanjutnya dimenangkan oleh murid dari divisi binatang jiwa, menang secara telak guys. Sang ketua divisi formasi hanya bisa kecewa karena muridnya kalah. Berbeda dengan Wuhong, dia senang bukan main guys. Kan kalau kalian ingat di part-part kemarin itu Wuhong pernah diledek-ledek sama ketua divisi formasi ini. Jadi bangganya bukan main ketika murid didikannya berhasil mengalahkan murid dari ketua divisi formasi guys. Setelah itu bakal dilanjutkan pertarungan dua wanita cantik ini. Mimi gak tahu namanya karena gak dikasih tahu guys. Tapi yang pasti mereka ini sama-sama memiliki dendam. Keduanya pun bersiap. Memutari bulatan sembari mencari momentum untuk menyerang dan tuer. Pertarungan sengit pun terjadi. Tapi tiba-tiba sang wanita berbaju putih pun dikalahkan guys. Wanita baju putih beralasan setengah bulan yang lalu dia terluka karena binatang iblis di alam rahasia. Jikalau bukan karena itu, pasti dia gak bakal kalah. Wanita baju kuning menyuruhnya mencoba bertarung lagi setelah dirinya sembuh total.
Ya, wanita baju putih itu namanya nggak terima kekalahannya guys ya. Sehingga ronde ini pun selesai. Sepertinya banyak sekali murid kuat di ronde kedua ini ya. Pertarungan selanjutnya adalah murid dari divisi Jiwa Suci. Mereka penasaran, siapakah musuh yang bakal menjadi lawannya guys? Perlahan segel token itu dibuka dan keluar. Hayo, kira-kira siapa nih? Ternyata itu adalah si cucunya ketua divisi 5 jiwa, yaitu Wu Qingquan, yang harus bertarung. Sebelum naik ke atas arena, dia menghina-hina Han Yun dulu yang cukup beruntung. Jadi ceritanya, dia pengen ketemu Han Yun di atas arena guys. Tapi udah gagal kan? Han Yun mah diam doang, kalem doang dia, cool. Murid dari divisi Jiwa Suci alias muridnya Ling Hu Changhe menyuruh untuk menyerah saja kalau dia masih sayang nyawa ya. Tapi sepertinya cucu Wu Qingquan tidak peduli dan memilih untuk bertarung guys. Tenang dulu guys. Mimin kasih tahu kalian satu hal penting. Sebenarnya durasi dari Nitian Zechun itu dipendekkan dari season sebelumnya guys. Jadi dulunya itu tonghuanya bisa 7 menitan lebih, sekarang tuh cuma 6 menitan lebih. Makanya Mimin bikin sedetail mungkin, tapi seberusaha mungkin juga enak dinikmati. Supaya durasinya bisa lebih panjang dari yang aslinya dan bisa kalian nikmati guys. Mimin kasih tahu ya, lebih susah bikin video lebih panjang dari durasi aslinya daripada ngurangin durasinya guys. Oke kalau gitu kita masuk ke bagian spoiler buat episode 182 Nitian Zechun. Dimana di episode itu bakal membuat kalian senang sekali guys. Karena salah satu orang yang membenci Han Yun bakal terbantai tanpa si Han Yun harus turun tangan. Jadi pertarungan cucunya si Wu Qingquan itu bakal berlanjut. Tapi sayangnya dia itu salah pilih musuh guys. Musuhnya terlalu kuat buat dia. Sampai-sampai si kakek memperingatkan agar mundur saja, mengalah demi menyelamatkan nyawanya. Tapi si cucu itu kepalanya batu, enggak mau ngalah dia guys. Dia memilih melanjutkan pertarungan itu dengan rasa bangga untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan Xian. Sehingga musuhnya yang menggunakan senjata ratusan pedang kecil pun berhasil melukai cucu ketua divisi sampai cukup parah. Sang kakek auto murka dong, tapi masalahnya aturan kompetisi tidak boleh mengganggu. Jadi dia bingung harus bagaimana guys. Apakah cucu ini bakal meninggoy? Kalau semisal meninggoy kan jadi kurang satu musuh bebuyutannya Han Yun. Kurang seru dong, sayang sekali ya enggak? So kita bakal lihat lagi di part 161 Nitian Zechun ya, episode 182-nya di hari Jumat malam guys. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.